Anak-anak semuanya, semoga masih semangat untuk belajar. Kita memasuki pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke-13 berjudul sifat-sifat gereja. Apa itu gereja? Apakah gereja itu hanya sekedar bangunan? Kita lihat ya. Mari. Gereja. Apa itu? Ini adalah gambar Basilika Santo Petrus di kota Vatikan di Roma. Ini tempat tinggal Paus di Vatikan. Pengertian gereja. Gereja itu sebagaimana di dalam masyarakat itu ada banyak kelompok. Nah, gereja itu sebenarnya juga adalah persekutuan atau kelompok yang ada di tengah masyarakat dengan memiliki kepentingan. Apa itu kepentingannya? Menyelamatkan manusia. Gereja itu bisa diartikan sebagai persekutuan atau komunitas semua umat beriman yang mengimani yang mengimani Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Jadi kalau ada orang banyak itu semuanya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka itu disebut gereja. Persekutuan atau sekutu itu diambil dari kata sekutu itu satu kelompok yang menyatukan kekuatan. Ya, persekutuan. Maaf, Frater mau mengoreksi tadi, yang namanya gereja itu bukan hanya persekutuannya, nanti juga akan dilihat bahwa gereja itu juga orangnya, ya. Supaya kalian tidak dibingungkan dengan itu. Gereja itu bisa disebut persekutuannya. Nah, persekutuan adalah sekelompok orang yang menyatukan kekuatannya. Ada rasa persaudaraan, rasa solider, saling peduli, dan kegiatan bersama seperti doa, perayaan, ibadat. Nah, sisi kebersamaan, senasib, serasa, sepenanggungan, bersukacita bersama itu ada di sana. Seperti kalau kalian membaca di Kisah Para Rasul tentang hidup jemaat perdana. Dan pintu masuk untuk menjadi anggota gereja adalah sakramen baptis. Baptis itu adalah sakramen pertama yang menandakan dia masuk sebagai anggota gereja. Kalau dia belum dibaptis, dia tidak memiliki ikatan yang sah sebagai seorang pengikut Kristus atau orang yang mengimani Yesus sebagai Allah. Ketika dibaptis, seorang anggota gereja menerima tiga tugas. Kalian ingat-ingat ya, 3 tugas ini disebut Trimunera Christi. Yesus itu atau Kristus itu memiliki 3 tugas, dan 3 tugas ini diwariskan kepada setiap orang yang dibaptis. Kalian kalau sudah dibaptis juga memiliki tugas ini. Tugasnya apa? Itu seperti Frater sudah cantumkan, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Apa itu imam, nabi, dan raja? 1. Imam. Imam itu seperti kalau Romo, tugasnya apa? Di altar berdoa dan menguduskan. Seperti seorang Romo, salah satu tugas khasnya adalah pelayanan sakramen. Misalkan apa? Pengakuan dosa, minyak suci, perkawinan, krisma. Yang semua itu hanya bisa diterimakan oleh seorang Romo, seorang imam. Maka imam, tugas sebagai imam adalah menguduskan. Kalau orang awam yang bukan imam, tugas pengudusannya apa? Tugas pengudusannya adalah dengan cara hidup mereka sehari-hari. Cara hidup yang penuh syukur, kemudian penuh pujian, tidak mencela, tidak mencaci maki, hidup damai. Itu adalah cara-cara untuk pengudusan. Ada kata mutiara bagus, kita itu menguduskan apapun yang kita syukuri. Ya, kalau kita bisa bersyukur atas apapun, nah kita sedang menguduskan itu. Itu kemudian yang kedua, sebagai nabi. Nabi itu
kemarin kita sudah belajar tentang nabi-nabi, salah satu tugasnya adalah mengajar. Mengajar apa? Diutus Allah untuk membawa kembali umat kepada ajaran iman yang benar. Kalau Nabi Elia diutus Allah untuk mempertobatkan Raja Ahab dan seluruh umat Israel karena mereka telah masuk ke ajaran yang sesat, menyembah Baal dan berhala, maka mereka itu diajak oleh Nabi, diajari lagi tentang iman yang benar, sehingga umatnya selalu bisa hidup dekat dengan Allah. Jadi kalau kalian yang sudah dibaptis itu diminta untuk menjalankan tugas kenabian, maka kalian harus bisa menghidupi nilai-nilai iman yang benar. Iman yang benar itu yang seperti apa? Kalau yang di dalam iman kita adalah untuk cinta kasih itu yang lebih utama. Kepada siapa? Kemarin pelajarannya kepada sesama. Sesama itu siapa? Tidak membedakan, entah itu agama, suku, ras, kebangsaan, ataupun apapun, tetapi karena disatukan oleh sisi kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah sebagai raja. Raja itu adalah pemimpin. Memimpin itu artinya menggembalakan. Menggembalakan ke arah yang mana? Kalau kalian nanti browsing penggembala domba di daerah Palestina, pasti gembala itu ada di depan dan diikuti oleh kambing-kambingnya atau domba-dombanya. Kalau kamu sebagai orang yang di depan harus mencari jalan yang benar, mengarahkan. Nah, itu tugas dari gembala sebagai raja yang tidak menyesatkan. Sifat gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, itu tadi pengertian gereja. Lalu sifatnya apa? Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, kita akan mengulas di bagian selanjutnya. Sebelum mengulas tentang sifat gereja, Frater meminta kalian untuk membaca bacaan di halaman 150, yaitu kisah persahabatan Maria, Angela, Cesia, dan Aurelia. Silahkan dibaca dulu. Inti dari cerita itu apa? Yang pertama adalah persahabatan keempat anak itu menunjukkan atau ciri sifat gereja yang mengutamakan persamaan dan kesatuan. Keempat anak itu berbeda-beda kan? Dari sukunya ada yang suku Flores, Jawa, Batak. Kemudian ada yang kelasnya beda, ada yang kelas 6, ada yang kelas 5, ya kan? Tetapi mereka bersahabat karena apa? Disatukan. Pertama, kalau kita ingat pelajarannya kemana adalah karena mereka sama-sama manusia, anak-anak, jadi harus saling mengasihi. Tetapi juga disebutkan di bagian berikutnya, disatukan dalam kegiatan gereja, yaitu apa? Pelajaran komuni pertama, pelajaran mengenal Yesus di dalam Ekaristi Suci atau hosti komuni yang akan mereka terima. Di bagian ini Frater mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa tentang Ekaristi. Ikuti terus. Dan semakin bersatu oleh iman akan Yesus, mereka percaya bahwa Yesus yang menyatukan mereka adalah Yesus yang hadir dalam roti dan anggur yang akan mereka sambut ketika komuni nanti. Jadi persahabatan mereka itu diikat oleh iman akan Yesus. Nanti akan kita lihat bahwa hosti itu hanya satu yang diangkat oleh Romo itu, lalu dipecah-pecah, lalu disebar, dalam arti dibagikan kepada sebanyak orang, dan banyak orang itu memakan hosti yang sama. Artinya mereka meskipun berbeda-beda, terpisah, tetapi ada kesatuan. Nah, itu karena Yesus. Sekarang Frater minta kalian untuk membaca 3 bacaan lainnya. Memang bacaannya banyak, tetapi kalau kalian tidak membaca, kalian tidak dapat menangkap konteksnya ini.
bacaan pertama tentang banyak anggota tapi satu tubuh, ini terkait dengan yang baru saja Frater jelaskan. Kemudian cara hidup jemaat perdana, dan daging dan misa harian. Cara hidup jemaat perdana yang tadi Frater singgung. Kalau sudah baca, kita lanjutkan. Gereja itu adalah kumpulan umat yang percaya kepada Kristus. Itu tadi Frater sudah menjelaskan. Kemudian jadi gereja itu tidak hanya perkumpulannya ya, tetapi adalah orang-orangnya, orang yang percaya. Jadi gereja itu bukan sekedar bangunan. Kalau selama ini yang didengar adalah gereja, di sana loh, di gereja di Jalan Kaliurang misalkan, di Jalan Gurameh misalkan, itu bangunannya saja. Tetapi yang disebut gereja itu adalah orang-orang beriman. Kita ini adalah gereja, gitu ya. Kemudian gereja sebagai umat Allah dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri-ciri berikut. Kita itu beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kita disebut gereja. Maka kita itu adalah umat Allah. Kita dipanggil untuk apa? Nah, untuk hidup dengan cara misalkan beberapa hal ini. 1. Menampakkan sifat satu dan Katolik. Satu dan Katolik apa ya? Soal persatuan kita dengan umat lain, rukun, mengasihi, Katolik. Nanti kita singgung, kita bahas tentang Katolik itu apa. Yang kedua, menekankan sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa itu? Berikut ini. Ini dia sifat-sifat gereja ya. 1. Kudus, Katolik, dan apostolik. 1 itu berarti satu tubuh, Kristus sebagai kepalanya. Kalau kalian sudah baca bacaan tadi pasti sudah disinggung oleh Rasul Paulus. Satu tubuh itu artinya ya tadi, hosti yang dipecah-pecah itu pada dasarnya satu. Dan kita itu sebenarnya adalah satu. Kita itu satu tubuh. Dan kepalanya itu siapa? Kristus, Yesus. Barangkali saya itu adalah tangan, kamu itu adalah kaki, yang lain itu adalah perut, yang lain organ-organ yang lain, ada jantung, ada hati. Kalau tidak ada salah satunya bagaimana? Pasti tidak akan lengkap. Maka tidak bisa disepelekan bahwa kamu kaki, kamu di bawah, pekerjaanmu gak enak. Ingat, meskipun kaki itu berkotor-kotor, dia menopang seluruh tubuh. Jangan berbangga misalkan menjadi mata, atau menjadi mulut, atau menjadi tangan. Artinya kalau kamu punya bakat, kamu itu bagian dari gereja dan punya tanggung jawab untuk memiliki kontribusi, sumbangan bagi kehidupan gereja. Kemudian kesatuan kokoh. 1 itu berarti mempunyai kesatuan yang kokoh. Kita dapatkan dari mana? Dari Santo Petrus yang dipasrai oleh Tuhan memegang kunci kerajaan Allah dan mendirikan gereja. Di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Nah, lalu dari tahta Santo Petrus itu diteruskan, diwariskan kepada uskup-uskup dan struktur hierarki. Nanti kita lihat apa itu hierarki. Kemudian apa yang diupayakan untuk menjaga kesatuan itu? Yaitu aktif untuk hidup menggereja. Kehidupan menggerejanya itu aktif, tidak hanya pasif, tidak hanya diam. Ada ibadat, ada pelayanan dan lain sebagainya. Dan kita menaati struktur hierarki. Hierarki itu adalah jabatan kudus. Nanti kita lihat di bagian tentang hierarki. Lalu sifat gereja yang berikutnya 1, kudus. Kudus itu suci. Kudus itu, gereja kudus itu karena apa? Karena gereja itu yang mendirikan atau asalnya itu dari Yesus sendiri. Yesus itu kan Allah. Allah itu kan kudus. Dan di dalam peziarahannya di dunia ini, gereja itu selalu berhubungan dengan Allah yang kudus. Allah selalu menyertai, Roh Kudus selalu menyertai kita, sehingga kita bisa berelasi dengan Allah yang kudus.
Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat, bahkan tinggal bersama kita di hati kita. Kemudian selama di dunia ini kita juga mengusahakan kekudusan. Gereja menuju kekudusan. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, kita mau mengarah pada kekudusan. Nah, kemudian gereja itu adalah sarana untuk menuju kepada keselamatan. Kalau sarananya jelek, pasti juga akan tidak membawa pada yang dituju dengan baik, ya kan? Ya enggak? Maka sarana yang baik itu cirinya adalah kudus untuk membawa pada keselamatan. Sehingga memang harus kudus. Keselamatan yang dibawa oleh gereja salah satunya apa? Pelayanan sakramen-sakramen. Sakramen baptis, ekaristi, krisma, pengerupaan orang sakit, pengakuan dosa, dan lain sebagainya. Kemudian kekudusan gereja itu berasal dari Allah. Tadi berasal dari Yesus, berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya itu adalah Katolik. Katolik itu sebenarnya umum atau universal maknanya. Yang dimaksud apa? Katolik itu utuh, lengkap, tidak terbagi dalam situasi dan aturan ajaran iman, moral, dan liturgi. Artinya apa? Gereja Katolik itu satu dan utuh, Katolik. Dimanapun ada gereja Katolik, aturannya sama, kemudian tata perayaannya sama, ajaran imannya sama. Ini beda nanti kalau kalian menemukan di saudara-saudara kita yang Protestan itu ada banyak, kemudian ajarannya beda-beda, peribadatannya beda-beda. Tetapi kalau gereja Katolik, entah itu di Jogja, entah itu di Surabaya, di Jakarta, atau bahkan di luar negeri sekalipun, semuanya sama. Karena kita menginduk pada Paus sebagai pemimpin utama yang ada di Roma. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masih ada satu lagi, tidak bercabang, tidak bersekte, ya itu satu ya. Kemudian yang keempat adalah apostolik. Apostolik itu artinya apostol itu rasul. Maka gereja itu berakar pada ajaran para rasul. Dulu rasul mengajarkan apa toh? Nah, ini kan warisan. Iman ini yang mewariskan adalah rasul-rasul itu adalah orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Maka gereja itu menjunjung tinggi tradisi yang diwariskan oleh para pengganti rasul itu, yaitu siapa? Uskup dan hierarki gereja. Nah, sekarang Frater mau menjelaskan tentang apa itu hierarki. Barangkali tadi kalian sudah penasaran tentang apa itu hierarki. Hierarki itu seperti gambaran yang di belakang Frater ini ya. Ini misalkan kalian melihat lambang paus atau uskup, itu pasti ada susunan segitiga macam ini. Hierarki itu adalah tata susunan jabatan suci. Yang disebut jabatan suci itu apa? Kesucian itu didapatkan dari tahbisan, penumpangan tangan. Siapa yang ditahbiskan? Hanya ada 3, yaitu itu yang di sana itu. Yang paling atas siapa? Uskup. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah romo atau imam. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah diakon. Jadi uskup, imam, dan diakon itu adalah yang menempati jabatan tahbisan suci atau hierarki. Posisi hierarki tertinggi yang di sana itu adalah uskup, kemudian di bawahnya itu adalah imam, dan di bawahnya adalah diakon. Ya. Yang paling atas itu memerintah dan yang di bawahnya itu tunduk. Lalu siapa ini yang biru-biru ini? Yang biru-biru ini adalah umat beriman kita semua. Mereka yang di atas itu mereka adalah gembala gereja, dan umat beriman yang ada di sebelah sini ini
mengikuti atau tunduk pada tata penggembalaan mereka. Ini ciri khas gereja Katolik yang tidak ditemukan di gereja-gereja lain atau di agama lain. Hierarki, yaitu tata susunan jabatan suci. Nah, setelah ini Frater mau menyinggung tentang Ekaristi, apa itu Ekaristi, dan yang tadi di pelajaran komuni pertama tadi, serta yang menarik adalah tentang mukjizat Ekaristi. Ekaristi atau misa, bacalah bacaan daging dan misa harian. Sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik tadi membuat perayaan Ekaristi di seluruh dunia itu mengikuti tata perayaan Ekaristi yang sama, yang satu dan sama. Ekaristi adalah perayaan perjamuan oleh Yesus bersama umatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai santapan. Ini mengikuti perjamuan orang Yahudi yang menyembelih domba itu ya. Nah, dengan Ekaristi Allah itu menguduskan. Ingat ya, Ekaristi Allah hadir dan menguduskan. Lalu manusia dari bawah juga hadir untuk apa? Memuliakan Allah. Dan semua itu Allah yang hadir dan manusia yang bertemu untuk memuliakan Allah itu diperantarai. Yang memperantarai siapa? Kristus Putra Allah. Sehingga semua itu melalui Kristus Putranya dan di dalam Roh Kudus. Dan Ekaristi itu menjadi puncak seluruh kehidupan Kristiani. Kalau sudah puncak yang tertinggi, itu tidak ada lagi yang lebih tinggi dari nilainya. Ekaristi itu adalah nilainya yang paling tinggi dalam iman kita Kristiani. Lalu sekarang, tahukah kamu tentang mukjizat Ekaristi? Apa itu mukjizat Ekaristi? Frater mau mengutipkan satu cerita dari surat atau tulisan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Santo Yohanes Maria Vianney itu adalah imam paroki yang sangat-sangat suci, sehingga saking sucinya itu dia itu sampai kurus karena askese, berpuasa. Tetapi anugerahnya luar biasa. Dia menuliskan begini: anak-anakku, seorang imam yang baik bersedih kehilangan seorang kawan yang sangat dikasihinya, dan dia banyak berdoa demi peristirahatan jiwanya. Jadi ada seorang imam, ada Romo, yang kehilangan seorang teman yang meninggal. Kemudian suatu hari Allah menunjukkan kepadanya bahwa sahabatnya itu berada di api penyucian dan sangat menderita. Nah, imam yang suci ini percaya bahwa dia tidak dapat melakukan yang lebih baik selain mempersembahkan kurban kudus dari misa bagi sahabatnya yang baik yang telah meninggal itu. Dia menyadari, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa aku lakukan sebagai seorang Romo adalah misa bagi, mendoakan bagi jiwa atau arwah sahabatnya itu. Kemudian pada saat konsekrasi, dia mengambil roti ya di antara jari-jarinya dan berkata seperti ini: Bapa yang kudus dan kekal, marilah kita membuat suatu pertukaran. Engkau memegang nyawa sahabat saya yang berada di api penyucian, dan saya memegang tubuh putramu dalam tangan saya. Tubuh putramu apa? Ya hosti tadi. Kan hosti itu adalah tubuh Kristus sendiri. Nanti kita lihat kenapa dibilang tubuh Kristus. Kemudian selanjutnya, baiklah Bapa yang baik dan penuh belas kasih, bebaskanlah sahabat saya, dan saya mempersembahkan kepadamu putramu dengan segenap wafatnya dan sengsaranya. Jadi Yesus yang dulu memang sudah menderita, wafat dan bangkit itu oleh imam ini dipersembahkan kepada Bapa sebagai pertukaran demi keselamatan jiwa sahabatnya itu.
Nah, permintaan itu dijawab. Sesungguhnya pada saat ia mengangkat roti tersebut, dia melihat arwah sahabatnya bersinar dalam kemuliaan naik ke surga. Tuhan telah menerima pertukaran tersebut. Ingat ya, imam ini adalah imam yang suci. Maka dia diberi karunia untuk bisa melihat penglihatan surgawi ini. Jadi jiwa atau arwah sahabatnya tadi sudah bersinar dalam kemuliaan dan naik ke surga. Ini pesan dari Santo Yohanes Maria Vianney berikutnya. Anak-anakku, ketika kita ingin membebaskan dari api penyucian arwah orang yang kita kasihi, marilah kita lakukan hal yang sama. Marilah kita persembahkan kepada Tuhan melalui kurban kudusnya, putranya yang terkasih, dengan segenap wafatnya dan sengsaranya. Dia tidak akan menolak kita apapun. Jadi, Santo Yohanes Maria Vianney menunjukkan bahwa Ekaristi, misa, itu memiliki daya untuk keselamatan jiwa. Nah, sekarang Frater mau menunjukkan penelitian ilmiah atas mukjizat Ekaristi. Ini dia. Mukjizat Ekaristi menjadi daging dan darah sungguh. Kalian pasti sudah sering mendengar bahwa roti itu adalah tubuh Kristus dan anggur itu darah Kristus. Tapi pasti kalian masih menganggap bahwa itu hanya simbol saja, bahwa roti ya tetap roti, hanya dianggap sebagai tubuh Kristus. Anggur juga demikian. Enggak. Yang terjadi apa? Bukan hanya simbol, tapi real, nyata, menjadi darah dan daging. Tetapi wujudnya saja yang masih roti dan anggur. Frater mau menunjukkan, lihat di gambar yang di sebelah sana ya, yang di sebelah sana itu adalah gambar dari hosti yang sungguh-sungguh berubah menjadi daging. Dan yang di bawah ini adalah darah yang menggumpal. Asalnya dari mana? Dari anggur. Tetapi benar-benar menjadi darah. Yang di atas itu dari roti, tapi benar-benar menjadi daging. Itu kejadian di mana? Nanti silahkan browsing mukjizat Lanciano. Sebenarnya mukjizat Ekaristi itu ada banyak dan sudah dikumpulkan oleh Carlo Acutis Santo atau Beato ya, yang sangat muda, yang meninggal. Dia sudah, silahkan cari di webnya. Mukjizat Lanciano itu terjadi tahun berapa? 750. Jadi kalau sekarang tahunnya 2021, itu tahun 750, artinya sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kejadiannya seperti apa? Ada imam itu yang sedang misa tapi meragukan adanya transubstansiasi. Apa itu transubstansiasi? Transubstansiasi itu adalah menyucikan hosti dan anggur untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, saat konsekrasi perubahannya terjadi. Hosti jadi daging dan anggur jadi darah. Dagingnya ini yang di sana itu ya, itu utuh loh sampai sekarang. Dan darahnya ini menggumpal saja jadi 5 bagian dan masing-masing beratnya itu sama persis. Tahun 1970 sampai 71, masih tahun-tahun kemarin, diteliti. Jadi penemuan ini, mukjizat ini diteliti dengan ilmu histologi, kimia, dan mikroskopis klinis. Artinya sangat ilmiah. Di mana? Di PBB. Hasilnya apa? Yang di sana itu gambar-gambar ini ya, gambar-gambar banyak mukjizat. Ada yang ikan membawa, ketika ada orang membawa hosti lalu jatuh di sungai, lalu ikan-ikannya itu membawanya lalu mempersembahkannya lagi kepada orang itu.
kemudian di sana ada yang di India wajah menjadi wajah Kristus gitu ya. Nah, hasil penelitian tadi bagaimana? Daging mukjizat itu adalah benar-benar daging dari jaringan otot jantung bilik kiri. Jadi diketahui itu adalah dari jantung. Kemudian darahnya itu juga benar-benar darah. Dan penelitian ini berasal dari manusia, bukan dari hewan. Kemudian bergolongan darah AB. Dan ini mirip atau sama dengan yang ditemukan di kain kafan Turin. Kain kafan Turin itu adalah kain kafan yang dipercayai dulu untuk membungkus jenazah Yesus. Jadi mukjizat-mukjizat ini konsisten atau sama. Kemudian protein yang terkandung dalam darah memiliki substansi normal dengan presentasi yang persis sama dengan diagram serosa, protein darah segar biasa. Jadi darahnya itu sampai sekarang itu tidak membusuk. Yang namanya mukjizat seperti itu. Kemudian dalam pemotongan mikroskopik pada sel dan jaringan tidak ditemukan bahan pengawet. Aneh ya, sudah 1000 tahun tetapi tidak busuk dan tanpa pengawet. Kemudian WHO pada tahun 73 itu menunjuk komisi ilmiah untuk meneliti 500 kali penelitian. Bukan jaringan diawetkan kesimpulannya, kemudian merupakan jaringan hidup. Lalu pengakuan mereka PBB yang adalah ilmu pengetahuan menyadari keterbatasannya dan ini dianggap mustahil dan mereka tidak dapat menjelaskannya. Jadi gimana? Apakah kamu memahami benar bahwa kalau Imam Romo itu punya kuasa karena dia sudah ditumpangi tangan, ditahbiskan, lalu dari tangannya itu memiliki kuasa ketika berekaristi mengubah roti sungguh menjadi daging dan anggur menjadi darah, meskipun tidak kasat mata karena tidak ada mujizat, wujudnya masih sama, tapi itu adalah tubuh dan darah benar. Semoga kalian semakin mencintai ekaristi. Makna ekaristi adalah menjadi sakramen utama gereja karena di dalamnya kita merayakan peristiwa Paskah. Ingat ya, peristiwa Paskah itu apa? Peristiwa Paskah adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Jadi melalui ekaristi kita merayakan itu, menghadirkan kembali, dan menghadirkan Yesus itu dalam apa? Dalam rupa roti dan anggur. Dan lewat peristiwa Paskah itu gereja lahir. Dalam ekaristi gereja merayakan pembebasan manusia dari dosa untuk diselamatkan. Kemudian roti dan anggur itu bukan sekedar simbol, tapi sungguh menjadi daging dan darah Kristus, meskipun secara wujud masih terlihat sebagai roti dan anggur. Dalam bahasa yang lain tuh, substansinya berubah, tapi wujudnya tidak berubah, gitu ya. Kemudian lewat konsekrasi adalah penyucian oleh imam. Di dalam ekaristi, roti berubah menjadi daging sungguh dan anggur menjadi darah sungguh. Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ini disebut transubstansiasi. Terbentuk dari kata trans, kemudian substansi dan iasi. Isasi itu kan proses. Transubstansiasi adalah proses perubahan. Dan yang terakhir, mujizat-mujizat ekaristi yang terjadi di dunia ini menunjukkan adanya transubstansiasi ini. Roti berubah dan anggur juga berubah. Ini seharusnya menguatkan iman kita akan iman kita sebagai seorang Kristiani yang mengimani Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang sungguh hadir dan sekarang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari lewat ekaristi. Lalu ajakan frater yang terakhir adalah mari mengidolakan Yesus dan ekaristi sebagai sarana kesatuan dengannya. Itu pelajaran yang ke-13. Semoga kita semakin dekat dengan Tuhan dan bersemangat dalam hidup kita.